Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pastinya Miss sayangi bertemu kembali dengan Miss Maria pada pagi hari ini dalam pembelajaran apa anak-anak? Agama Kristen. Semua sudah siap belajar? Semua sudah siap belajar? Baik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya nak ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, dan kepandaian agar kami dapat memahami pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah siap semua bukunya? Sekarang kita sama-sama buka buku paketnya di halaman 118 bab 14 disiplin di rumah. Pembacaan Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 17. Nanti anak-anak dibaca di rumah ya. Nah, kita masuki uraian materi kita pada pagi hari ini. Bagian A, disiplin di rumah. Anak-anak sebelumnya sudah belajar ya, apa arti disiplin? Disiplin adalah taat dan patuh pada nilai-nilai. Disiplin adalah perilaku menaati peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Jadi, disiplin di rumah berarti apa anak-anak? Menaati semua tata tertib di rumah. Disiplin di rumah sangat penting agar kita dapat melaksanakan semua tugas dan mencapai hasil yang baik di sekolah. Dan kedisiplinan penting untuk meraih masa depan yang baik kelak. Jadi, anak-anak harus hidup disiplin. Bagian B, mandiri dan bertanggung jawab di halaman 121. Ayah dan ibu adalah wakil Allah. Orang tua bertanggung jawab mengajari anak berdisiplin. Orang tua bertanggung jawab memberi teladan yang baik. Misalkan ceritakan sedikit tentang bagaimana keluarga Yahudi mendidik anak-anak mereka untuk disiplin di rumah. Jadi, orang tua dari keluarga Yahudi mendidik anak untuk disiplin di rumah. Mereka mengajarkan sejak kecil anak-anak wajib belajar Taurat setiap hari. Kewajiban itu wajib dilaksanakan apapun kendalanya. Mereka belajar dari ayah mereka. Ketika mereka seusiamu, anak-anak Yahudi belajar di sinagog karena bait Allah berada di Yerusalem. Sebelumnya kita sudah belajar ya anak-anak ya, apa itu sinagog? Sinagog adalah apa nak? Tempat ibadah orang Yahudi. Orang Yahudi membangun sinagog di banyak tempat. Sinagog menjadi tempat berkumpul setiap hari. Anak-anak mereka belajar Taurat di sana. Bagian C, perilaku disiplin di rumah. Di halaman 122 ya nak ya. Kita simak baik-baik. Miss mau bertanya, apakah rumahmu rapi dan bersih? Ayo, coba dilihat dulu. Berada di dalam rumah yang bersih sangat menyenangkan, bukan? Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Apa anak-anak? Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Semua anggota keluarga bertanggung jawab memelihara kebersihan. Ada yang menyapu rumah dan halaman, ada yang mengepel, ada yang mengelap kaca, dan lain sebagainya. Semua bertanggung jawab melaksanakan tugas. Kedisiplinan di rumah tidak hanya dibutuhkan saat mengerjakan tugas membersihkan rumah,
Tetapi ada beberapa contoh perilaku disiplin di rumah lainnya. Antara lain, 1. Menyelesaikan tugas-tugas pribadi dengan baik. Kedua, membantu orang tua dan saudara. Ketiga, menutup keran selesai mandi untuk menghemat air. Keempat, mematikan lampu saat tidak dipakai untuk menghemat listrik. Kelima, makan sehat dan teratur. Keenam, tidur dan bangun teratur dan tepat waktu. Ketujuh, belajar, berdoa, dan beribadah teratur. Bagian D, Timotius, anak yang disiplin. Di halaman 123, perhatikan ya nak ya. Ada yang tahu Timotius siapa? Dan lahir di mana? Nah, Timotius lahir di Listra sebagai warga negara Romawi. Ayahnya seorang Yunani, ibunya yang bernama Eunike, dan neneknya yang bernama Louis adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Eunike dan Louis mengenalkan kitab suci kepada Timotius. Sejak kecil, Timotius membaca kitab suci untuk mengenal Kristus. Semakin besar, Timotius semakin rajin. Ia tekun membaca kitab suci dan mengikuti kegiatan di gereja. Meskipun masih remaja, Timotius sudah menjadi pemimpin. Yuk anak-anak kita baca bersama-sama ya Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat 12. Di hitungan ketiga ya. 1 Timotius 4 ayat 12, 3, 2, 1 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Miss mau bertanya, bagaimana dengan anak-anak? Maukah menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab? Maukah menjadi pemimpin seperti Timotius? Anak-anak harus belajar hidup disiplin secara rohani. Miss juga mau tanya, apakah anak-anak berdoa membaca kitab suci setiap hari? Harus ya nak ya, dan menaati firman Tuhan juga. Mulailah dari sekarang, karena Allah akan memberkati dan menyertaimu. Dikerjakan soalnya di buku PS ya nak ya, dijawab. Nanti kalau sudah selesai difotokan, japri ke Miss. Sekarang kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Engkau mengajarkan kami untuk disiplin di rumah dan agar kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Tidak terasa ya. Miss berharap kalian simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir dan dikerjakan setiap tugas-tugasnya nak ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, tetap semangat belajar.